Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Arisdiansa dari Universitas Terbuka Surabaya, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana program ini berjalan ya. Yang pertama kita lihat dulu untuk soalnya. Di sini untuk tugas praktikum 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas objek dan metode. Terus yang kedua mampu mengimplementasikan array atau strings dalam metode. Terus mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if dan switch case, nested if. Di sini tugasnya input menu restoran, ya semacam program POS sederhana gitu. Terus ada pemesanan, nasi padang coba 2, penghitungan total ada ini, nah nanti ada di bagian diskon. Ada di bagian diskon. Lalu mencetak struk pesanan. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100. Mana diskon 10%. Mencetak struk hasil. Oke, kita coba main ke menunya ya. Di sini mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas objek dan metode. Pada menu Java ini ada blueprint atau class yang mengidentifikasi seperti pada sebuah objek menu. Nah, class menu ini merupakan program utama yang berisi logika untuk menjalankan aplikasi, mulai dari menampilkan menu, memproses pesanan, dan menghitung total. Di sini ada nama, harga, kategori. Pada file menu Java ini, class Java yang punyanya main, kita mulai dari melihat pada public class dengan identifier menu. Ini adalah deskripsi kelas kita. Dalam kelas menu kita mendefinisikan 3 variabel instance atau atribut. Ini adalah identifier nama, kategori yang menggunakan tipe data strings, serta harga yang menggunakan tipe data integer. Pada metode dan keyword yang berbentuk disk, nah ini metode ini digunakan untuk membuat objek baru. Di dalamnya kita lihat penggunaan keyword disk pada name sama dengan name. Keyword disk di sini adalah identifier khusus untuk merujuk pada variabel instance milik objek saat ini, membedakan dari parameter metode yang memiliki nama yang sama. Oke, kita pindah ke bagian utamanya, bagian penghitungan. Di sini banyak sekali metode ya yang ditandai dengan public class static. Contohnya ada
inisialisasi menu. Mana inisialisasi menu? Karena ada inisialisasi menu, terus ada tampilkan menu, terus ada cari harga, keywordnya static, terus variabel ini memiliki class main, bukan milik objek. Contohnya static scan input di bagian atas. Static scan input adalah variabel statis dengan tipe data scanner, dan static menu. Daftar menu adalah variabel statis yang tipe datanya akan bisa kita bahas di indikator kedua. Oke, di menu kita masuk ke bagian pembuatan objek. Dalam pembuatan objek atau inisialisasi menu pada baris seperti daftar menu, di sini kita masukkan nama menu-menunya ya. Contoh ini kan dari kategori makanan ada nasi padang, sate, gado-gado, soto betawi. Terus yang kedua ada minumannya. Untuk membuat instance atau objek baru dari kelas menu yang sudah kita definisikan tadi, ini adalah inti dari indikator sama. Oke, untuk yang kedua, implementasi array ada di static menu dan daftar menu. Daftar menu ini juga static array, pengisian array, inisialisasi menu. Ini daftar menu 1, 2, 3, 4. Di sini ada akses array, tampilkan menu. Akses array, terus ada kategori. Lanjut untuk yang kedua, pengimplementasian strings ada pada data P2. Nah itu P1 P2 itu dia metode main, variabel metode main, yang satunya metode strings itu yang MP3. Strings, integer, terus lanjut untuk if sama if else, if elif dan sebagainya itu ada di bagian terakhir. Nah ini if, kita menggunakan if, else if subtotal jika 50.000 dia bakal dapat diskon berapa gitu. Terus struktur netlist if atau if bersarang itu ada di bagian if total ini tadi menjadi satu. Setelah program memastikan pengguna memasukkan nama menu yang sesuai, program melakukan pengecekan apakah sesuai dengan permintaan yang telah diinput. Demikian penjelasan program base restoran ini yang telah menunjukkan implementasi dari ketiga indikator, penggunaan class, objek, tipe data, dan metode. Terus ada implementasi array yang menyimpan data menu, strings untuk memproses input, pengguna struktur keputusan if else, if. Nah kita sekarang coba ya untuk menjalankan programnya. Menjawab.
Menu 1 nasi padang. Jumlahnya 2. Menu 2 contoh nasi padang lagi. Jumlahnya 4. Menu 3 contohnya es teh. Jumlahnya 4. Terus menu keempat kita contoh soto betawi. Jumlahnya 2. Nah, di sini tuh hasilnya udah kelihatan, terus ada diskonnya sekian. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori. Buatlah ini 4 menu ya, nasi padang, atau mau dicoba lagi bisa. Menu 1 nasi padang. Menu 2 sate ayam. 3 gado soto betawi. Contoh kalau pembelian di bawah berapa tadi? Beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika tidak. Jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi sekian. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan Oke, sekian untuk demonya. Terima kasih. Selamat malam.